Bab 224, melawan niat melonjak selama pertemuan 7 monster. Ketika Wu Ming melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, matanya bersinar. Oh, kalian berdua ada di sini. Anda di sini untuk berlatih untuk kompetisi, bukan? Ayo, ayo, ayo. Berdebat dengan saya. Saya bersenang-senang menonton pertarungan di Danau Sigat. Biarkan saya mengalami kekuatan domain jenis es Anda dari jarak dekat. Bagaimana dengan itu? Han Ruoruo sedikit kesal ketika dia berkata, Minger, mereka baru saja tiba. Tidak bisakah kau bertindak lebih seperti senior? Wu Ming baru saja menjawab dengan penuh semangat, Sister Ruoruo, Anda tidak tahu betapa hebatnya mereka hari itu, meskipun mereka masih muda, mereka layak dihormati. Anda harus tahu Ling Luoshen, jika saya tidak salah. Di bawah kepemimpinan Ling Luoshen, 1 kaisar jiwa dan 4 raja roh bertarung melawan mereka. Tebak apa yang terjadi? Penindasan total. Keduanya menekan 5 lainnya, yang tidak punya kesempatan sama sekali. Mereka membanjiri mereka sejak awal. Di antara mereka, yang 1 raja jiwa dan yang lainnya kaisar jiwa. Katakan padaku, bagaimana aku bisa tidak berdebat dengan mereka? Han Ruoruo tidak tinggal cukup lama untuk menonton pertarungan Huo Yuhao dan Wang Donger hari itu, tetapi dia telah mendengar tentang apa yang terjadi dalam pertarungan tertentu. Dan mendengarkan deskripsi Rincin Wu Ming, dia juga cukup terkejut. Wang Yan sangat akrab dengan Huo Yuhao dan Wang Donger. Tapi dia tidak menyebutkannya padanya, meskipun dia telah banyak bercerita di Han Ruoruo selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Han Ruoruo menunjukkan betapa dia pemarah. Dia mengalihkan perhatiannya ke Wang Yan dan memberinya tatapan menyelidik. Setelah 2 hari berinteraksi, cinta Wang Yan untuk Han Ruoruo telah tumbuh sangat tinggi. Mengapa dia menyukai Han Ruoruo? Selama bertahun-tahun, dia pasti memiliki peluang untuk menemukan pasangan. Namun, persyaratannya sangat menuntut. Hal terbesar yang ia sukai dari Han Ruoruo adalah chemistry di antara mereka. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan wanita itu hanya dengan tatapan matanya, atau gerakan sederhana. Wang Yan tertawa dan menjawab, tidak apa-apa membiarkan mereka berdebat. Mengapa kalian semua tidak bergabung? Saya tidak berpikir Anda mengenal satu sama lain dengan baik. Biarkan saya memberi Anda semua kesempatan untuk secara resmi mengenal satu sama lain. Ketujuh dari mereka adalah Bei Bei, He Keito, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger. Mereka memasuki halaman dalam lebih lambat dari kalian bertiga. Namun, mereka memegang gelar yang saya yakin akan membuat kalian bertiga terkejut. Mereka diberi gelar 7 monster Shrek oleh Paviliun Dewa Laut. Gelar ini akan tetap bersama mereka seumur hidup. Saat Wang Yan mengatakan ini, Han Ruoruo, Wu Ming dan Chu Qingtian semua terkejut. Mereka memandang mereka bertujuh dengan berbeda sekarang. 7 monster Shrek seumur hidup. Apa artinya itu? Paviliun Sigat selalu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, dan ketujuh ini dianugerahi gelar bergengsi. Sebelum ketujuh dari mereka datang, gelar ini hanya milik anggota pesaing utama dari Akademi yang mengambil bagian dalam turnamen duel Master Jiwa Kontinental lanjutan Akademi Jiwa Akademi setiap kali berkeliling. Setelah turnamen berakhir, para anggota ini dapat mempertahankan gelar ini selama 5 tahun sebelum diambil kembali sebelum edisi turnamen berikutnya. Dengan demikian, mereka sangat terkejut ketika mereka mendengar dari Wang Yan bahwa ketujuh dari mereka telah diberi gelar seumur hidup. Chu Qingtian masih baik-baik saja dengan itu, tetapi Han Ruoruo dan Wu Ming pernah menjadi anggota tim yang telah berpartisipasi dalam turnamen. Mereka dulunya pemegang gelar yang sama, dan karenanya mereka sangat menyadari betapa berharganya gelar ini. Wu Ming adalah orang yang sangat langsung, jadi dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, apa yang mereka lakukan. Akademi, Wang Yan sangat bangga, dan dia menjawab, 5 tahun yang lalu, mereka semua adalah pengganti turnamen. Tetapi sebelum turnamen, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam sebuah peristiwa tragis, salah satu anggota tim resmi terbunuh saat mengejar seorang guru roh jahat. Sisanya juga terluka sampai batas yang berbeda-beda. Akhirnya, hanya Ma Xiao Tao, Ling Luoshen, dan Dai Yueheng yang bersaing dengan cedera. Selain mereka bertiga, hanya Bei Bei dan 6 lainnya. Wu Ming kehilangan suaranya. Jangan bilang bahwa mereka memenangkan turnamen meskipun mereka baru berusia 15 tahun saat itu. Han Ruoruo tenang ketika dia menjawab, jika saya tidak salah, akademi kami adalah juara selama edisi terakhir turnamen, seperti biasa.
Wang Yan mengangguk dan berkata, dia benar. Selama turnamen itu, mereka memainkan bagian dari tim utama, di mana mereka tidak hanya memperoleh kemenangan melalui kemampuan mereka sendiri selama putaran awal turnamen, tetapi mereka bahkan mengertakkan gigi dan muncul sebagai juara akhirnya di tahap akhir dari turnamen. Mereka tidak menyerah, dan menjunjung tinggi kemuliaan kami. Mereka melalui banyak hal, dan membawa pulang gelar juara. Saya adalah guru mereka saat itu. Kesulitan yang mereka lalui tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Setelah Huo Yuhao dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka saling memandang, dan mata mereka sekali lagi menyala dengan gairah yang mengingatkan. Seolah-olah mereka telah kembali ke turnamen dan bekerja sama satu sama lain sekali lagi. Mereka telah memberikan yang terbaik di setiap babak. Bahkan ketika mereka menderita luka kritis, mereka masih memberikan semua yang mereka miliki untuk kemuliaan Shrek. Itu terlalu berkesan. Wang Yan melanjutkan, ketika mereka mendapatkan gelar juara, mereka semua terluka sampai batas yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah. Namun, kemuliaan Shrek tetap terjaga. Akhirnya, Paviliun Dewa Laut memutuskan untuk memberi mereka gelar 7 monster Shrek seumur hidup ketika mereka kembali ke akademi, setelah konferensi diadakan. Hal ini hanya diketahui secara internal, tetapi kemuliaan ini milik mereka selamanya. Jika saya tidak salah ingat, Xiao Xiao, Wang Donger, dan Huo Yuhao baru berumur 12 tahun. Huo Yuhao bahkan hanya memiliki 2 cincin saat itu, tetapi mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar. Karena itulah mereka dipilih oleh akademi. Wu Ming dan Han Ruoruo saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bertiga telah berkompetisi di turnamen pada usia 12. Bukankah itu rekor? Selain itu, mereka tidak terdengar seperti mereka dikirim untuk bersaing sebagai pemain pengganti. Mereka benar-benar berkompetisi. Wu Ming berbicara, Guru Wang, saya harus mencari lebih banyak nasihat dari beberapa dari mereka setelah apa yang Anda sebutkan. Mari kita lihat seberapa kuat mereka. Wang Yan tersenyum dan menjawab, saya juga ingin melihat seberapa banyak mereka tumbuh setelah 5 tahun. Saya tidak akan memimpin tim di turnamen mendatang, jadi saya hanya bisa melihat kemampuan mereka sekarang. Bei, bagaimana menurut kalian? Bei tersenyum dan menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima bimbingan Anda. Guru Wang, bagaimana menurut Anda perdebatan ini harus dilakukan? Petik 2. Setelah merenung sejenak, Wang Yan berkata, dalam hal kemampuan mentah, Ruoruo dan Wu Ming memiliki keunggulan yang pasti atas kalian. Jangan berpikir bahwa Anda bertujuh memiliki keunggulan hanya karena Anda melebihi jumlah mereka. Ruoruo adalah Soldo Luo tipe kontrol, dan kemampuan kontrolnya sangat kuat. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ruoruo, Wu Ming, King Tian, kalian bertiga bisa bertarung bersama. Bei, kalian bertujuh dapat bekerja sama. Apa yang kamu pikirkan? Bei tertawa getir. Senior Han juga bertarung. Itu memberi banyak tekanan pada kami. Han Ruoruo adalah jiwa Douluo berdering 8. Selain itu, dia bukan seorang master jiwa rendahan, tapi jiwa Douluo yang telah dicoba dan sejati dari halaman dalam Akademi Shrek. Dia tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan melawan Douluo berjudul biasa. Di antara siswa halaman dalam, Han Ruoruo adalah yang terkuat selain dari Zhang Lexuan. Dia bahkan diakui sebagai yang terbaik dalam mengendalikan di halaman dalam. Dia pernah berkompetisi di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahir lanjutan dengan Zhang Lexuan, dan statusnya saat ini di Akademi jelas tidak kalah dengan Wang Yan, seorang guru halaman dalam. Yang terkuat di antara 7 monster Shrek saat ini hanyalah seorang kaisar jiwa bercincin 6. Sementara itu 7 lawan 3, pihak lawan memiliki Sol Douluo, Sol Sage, dan Sol Emperor. Mereka bukan lawan yang mudah dihadapi. Wang Yan tersenyum dan berkata, bagaimana kami bisa menguji bagaimana kultivasi Anda meningkat tanpa tekanan? Itu hanya spar. Mengapa? Apakah Anda mengklaim bahwa Anda benar-benar lebih lemah? Bei tertawa dan menoleh ke rekan senegaranya. Dia melihat keinginan kuat untuk bersaing di mata mereka. Kata-kata Wang Yan tidak hanya mengejutkan Ruoruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian. Pada saat yang sama, mereka telah mengingatkan 7 monster Shrek tentang ingatan mereka bersama. Douluo jiwa berdering 8. Apakah itu berarti kita tidak bisa menang melawan mereka? Baiklah, mari kita coba. Lansia, tolong kasihanilah kami.
Bei berkata kepada Wang Yan sambil tersenyum. Wang Yan menjawab, baiklah, saya akan menjadi wasit. Ingatlah untuk berhenti ketika saya memanggilnya. Ya, mereka bertujuh mengakui kata-katanya dengan sopan pada saat yang sama, menunjukkan rasa hormat mereka pada Wang Yan. Wang Yan berbalik ke Han Ruoruo, dan dia mengangguk padanya. Dari sorot matanya, dia bisa tahu bahwa dia memahaminya. Wu Ming sudah bersiap untuk pergi. Ayo, mari bertarung. Wang Yan berkata, meskipun hanya spar, itu harus sedikit formal. Silakan mundur ke kedua sisi arena. Saya akan memberi kedua belah pihak waktu 3 menit untuk membahas strategi tim Anda sebelum pertandingan dimulai. Wu Ming ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia dihentikan oleh Han Ruoruo. Dia menyeret Chu Qingtian dengannya saat mereka bergerak kembali. Tampilan lesu Chu Qingtian tampaknya telah menghilang pada saat ini. Dia sedikit bersemangat sekarang juga. Jelas bahwa kelesuannya sebelumnya adalah suatu tindakan. Namun, Wu Ming terlalu bersemangat sekarang, dan tidak memperhatikan perubahannya. Kedua belah pihak mundur ke posisi mereka. Bei dan yang lainnya bergerak ke kiri arena. Han Ruoruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian mundur ke kanan arena. Bei segera mengatur pengaturan saat dia melihat rekan senegaranya. Sanshi, kita berdua akan berada di depan. Nanan akan bereaksi dari satu sisi. Heike itu akan ditempatkan di pusat untuk mengirim serangan jarak jauh. Xiao, kamu akan bertugas membantu yang lain dan memberikan kendali bersama Yu Hao. Donger, Anda akan bekerja sama dengan Yu Hao untuk bereaksi terhadap perubahan apapun. Yu Hao, kamu akan menjadi pengendali utama. Anda akan memandu kita semua di arena. Apakah semua orang mengerti rencananya? Petik 2. Meskipun sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bekerja sama, chemistry mereka belum berkurang. Ini sangat jelas karena mereka semua ingin bertarung bersama. Yang muda dan tidak berpengalaman seringkali tidak memiliki rasa takut. Melawan senior yang merupakan Sol Douluo, itu tidak memalukan bahkan jika mereka kalah. Selain itu, mereka lebih cenderung menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya di bawah tekanan. Menantang Han Ruoruo dan dua lainnya jauh lebih bermanfaat bagi mereka daripada berkelahi satu sama lain, dan mereka juga bisa berlatih bersama. Ketika mereka berbicara, ketujuh dari mereka sudah berbaris dalam formasi mereka. Bei dan Su Sanshi ada di depan. Jiang Nanan ada di kanan dan sedikit di belakang mereka. Heike itu berada di tengah lebih jauh di belakang. Xiao, Huo Yu Hao, dan Wang Dong membentuk satu garis dengan Huo Yu Hao di tengah. Dia sudah memegang tangan Wang Donger pada saat ini. Ini bukan formasi yang sangat rapi, tetapi mereka tampak perkasa saat mereka berdiri di posisi mereka. Ketika Han Ruoruo dan dua lainnya mengalihkan perhatian ketujuh dari mereka, mereka tidak melihat 7 orang, tetapi satu entitas. Itu adalah unit yang lengkap. Wu Ming sudah siap bertarung, dan dia melompat dengan bersemangat ke depan. Chu Qingtian mengikuti di samping dan sedikit di belakangnya, melakukan apa yang dilakukan Jiang Nanan. Ini adalah tempat paling umum diadopsi oleh seorang guru jiwa tipe agility. Han Ruoruo berdiri di belakang. Mereka bertiga membentuk formasi sederhana, namun efektif. Melihat bahwa kedua pihak sudah siap, Wang Yan berteriak, kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Tiba-tiba, jiwa berdering dari kedua belah pihak mulai bangkit. Cahaya yang menyilaukan mulai menyinari lingkungan mereka, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan udara di atas arena sparring berubah. Pada titik ini, perbedaan dalam budidaya mereka menjadi jelas. Sementara hanya ada 3 orang di pihak Han Ruoruo, aura mereka jauh lebih besar. Han Ruoruo hanya berdiri diam di tempat, tapi dia memberi semua orang perasaan bahwa dia adalah jangkar tim. Matanya mulai bersinar terang. Dia tidak melihat Bei dan Su Sanshi, tetapi mengalihkan perhatiannya langsung ke Huo Yu Hao. Huo Yu Hao hanya merasakan tekanan spiritual yang kuat mendekatinya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Han Ruoruo sedang menguncinya. Ya, dia menguncinya. Dia tidak mengunci, dia menggunakan keterampilan jiwa, hanya dengan semangatnya. Hanya master jiwa tipe kontrol yang setidaknya adalah Sol Sage yang bisa melakukan kunci spiritual seperti itu. Di bawah pengaruh kunci spiritual ini, dia dapat memprediksi gerakan lawannya secara akurat dan memberikan tekanan spiritual yang luar biasa pada lautan spiritual lawannya. Ini membantunya menekan lawannya. Ketika ada celah besar dalam kultivasi, efek dari kunci spiritualnya bahkan lebih besar. Tidak hanya itu membatasi lawannya,
tapi dia bahkan bisa meningkatkan hasil dari kemampuannya sendiri. Tentu saja, itu bukan tanpa batasan. Begitu dia menggunakan kunci spiritualnya, itu juga berarti bahwa target utamanya adalah Huo Yuhao. Dia akan menjadi prioritas satu-satunya. Seorang guru jiwa tipe kontrol melawan seorang guru jiwa tipe kontrol. Ketika satu sisi kalah jumlah, itu yang terbaik bagi mereka untuk menargetkan master jiwa tipe kontrol di sisi lawan terlebih dahulu. Sebagai siswa papan atas di halaman dalam, kemampuan Hanruaruo tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, Huo Yuhao tidak akan secara khusus dipromosikan menjadi anggota di Paviliun Dewa Laut jika ia mudah ditangani. Bab 225, tubuh gagak emas sejati. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menghadapi tekanan spiritual luar biasa yang diberikan padanya oleh Hanruaruo. Lapisan cahaya keemasan segera menelan seluruh tubuhnya. Ketika cahaya keemasan bersinar, kabut emas redup juga bangkit dari tubuhnya. Apa? Seru Hanruaruo sedikit. Dia terkejut menemukan bahwa kunci spiritualnya telah kehilangan efeknya, atau lebih tepatnya, itu telah diisolasi. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, terutama mengingat dia memiliki 8 cincin dan menghadapi lawan 5 cincin. Minger, berhati-hatilah. Kultivasi spiritual Huo Yuhao tidak di bawah milikku. Bagaimana kekuatan spiritualnya begitu kuat? Sama seperti Hanruaruo menjadi bingung, Wang Yan menyaksikan kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Dia berteriak, mulai. Kedua belah pihak segera bertindak. Wu Ming adalah yang tercepat. Saat dia menggerakkan jari kakinya ke tanah, dia melompat maju. Api primordial emas gagaknya dilepaskan, dan percikan api yang intens mulai menerangi seluruh arena. Hanruaruo dan Chu Qingtian sepenuhnya disembunyikan oleh percikan api. Saat dia berteriak dan maju, dia mengarahkan tangan kanannya ke langit. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang, dan bola rubi cahaya seukuran tembakan lengkeng ke langit. Bola cahaya ini sangat kecil ketika muncul, tetapi tumbuh terus-menerus saat naik. Ketika jaraknya 30 meter dari tanah, ia sudah tumbuh seukuran kepala. Setelah ini, ia mulai runtuh ke arah Seven Monster Strike seperti meteorit. Seven Monster Strike sebagian besar tidak terbiasa dengan keterampilan jiwa Wu Ming. Su Sanxi maju selangkah dan mengangkat perisai Xuanming Turtle-nya tinggi-tinggi, bersiap untuk melawan serangan Wu Ming. Riak menyebar di seluruh perisai hitam pekat. Di antara 7 Monster Strike, Huo Yuhao adalah tipe S, sedangkan Su Sanxi benar-benar tipe air. Pertahanannya tidak hanya memiliki ketahanan perisainya, tetapi juga kelembutan air. Setidaknya dari segi elemen, perisainya tidak kalah dengan Golden Primordial Fire. Namun, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Bola api merah-merah yang bergerak sangat cepat berhenti di udara tepat saat akan menabrak perisai. Setelah itu, ia berbelok dan meluncur melewatinya. Tampaknya menyapu melewati Bei Bei, Su Sanxi dan Jiang Nanan, dan mulai runtuh ke arah He Keitu di pusat formasi. Kontrolnya atas keterampilan jiwa ini sempurna. Jika Wu Ming hanya menyerang dengan kekuatan kasar, bagaimana dia bisa memerintah dengan teror di halaman dalam? Dia benar-benar mampu. Bahkan dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia hanya bisa menilai bahwa Wu Ming mengendalikan keterampilan jiwanya. Namun, dia tidak tahu transformasi apa yang akan terjadi pada keterampilan jiwanya. Wu Ming mengungkapkan senyum di wajahnya. Keterampilan jiwa keempatnya disebut Golden Fire Primordial Fire Ring. Setelah itu meledak di tengah formasi lawan, itu akan menyebabkan dampak yang luar biasa dan efek panas. Bahkan jika itu tidak bisa membahayakan mereka, setidaknya bisa menghancurkan formasi mereka dan memisahkan mereka. Setelah formasi mereka terganggu, mereka dapat ditangani secara individual menggunakan kontrol Hanruaruo. Dalam situasi berbahaya seperti itu, 7 Monster Strike memang sangat panik. Lagi pula, ketujuh dari mereka tidak bekerja sama dengan satu sama lain selama lebih dari 2 tahun. Ketujuh dari mereka ingin menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka kurang sedikit dalam chemistry. Namun, kurangnya kerjasama ini dapat ditebus karena menggunakan kemampuan mereka. Xiao Xiao berteriak, biarkan aku tangani. Kimia dibangun atas dasar kepercayaan. Ketika dia meneriakkan ini, sisa dari 6 tidak peduli dengan cincin api primordial emas gagak dan terus meledak ke depan. Sebuah bola cahaya hitam muncul tepat saat Golden Crow Primordial Fire Ring hancur. Itu adalah kuali besar. Kuali itu tingginya sekitar 1,5 meter, 1,5 meter, dan beratnya seperti gunung. Dari kelihatannya,
Golden Fire Primordial Fire Ring akan menabrak kuali ini. Kekuatannya tidak diragukan lagi akan terkandung olehnya. Namun, Wu Ming mengendalikan keterampilan jiwanya lagi. Cincin api primordial Golden Crow yang menabrak bergerak 3 inci ke samping sebelum terus turun. Ini adalah pergeseran kedua keterampilan jiwanya. Sebagai sage jiwa dari Akademi Shrek, kekuatan spiritual Wu Ming lebih unggul daripada kebanyakan orang bijak jiwa lainnya. Namun, senyumnya membeku tepat saat dia mengungkapkannya di wajahnya. Kuali dibagi menjadi 3 komponen tepat saat Golden Crow Primordial Fire Ring bergerak. Kontrol Wu Ming terbatas, dan cincinnya mendarat di salah satu kuali. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak bisa menilai bagaimana Wu Ming akan mengendalikan keterampilan jiwanya, tetapi ia dapat secara akurat memahami waktu tindakannya. Tree Life Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron terbagi pada waktu itu, dan cincin api primordial Golden Crow tertangkap di salah satu dari mereka. Sebuah ledakan keras bergema dari Tree Life Soul Cruise Cauldron, dan seluruh kuali berubah menjadi merah kemasan. Tapi tidak ada panas merembes keluar karena Xiao Xiao berisi keterampilan jiwa Wu Ming sepenuhnya. Bukan hanya satu kuali yang berubah merah, ketiganya berubah warna pada saat bersamaan. Serangan itu didistribusikan secara merata di ketiga ketel. Meskipun kultivasi Wu Ming jauh lebih unggul dari Xiao Xiao, tidak mudah baginya untuk mengatasi Tree Life Soul Cruise Cauldron. Ekspresi Xiao Xiao sedikit berubah sebelum kembali normal. Selama Tree Life Soul Cruise Cauldron tidak hancur, hanya kekuatan jiwanya yang akan habis. Dia tidak akan terluka, dia tertunda sejenak, dan dengan demikian sekarang sedikit di belakang Huo Yuhao dan Wang Donger. Dia mengarahkan jari-jarinya ke 3 kuali, dan mereka mulai berputar dengan cepat. Warna merah keemasan yang berasal dari kuali juga mulai menghilang dengan cepat. Nama Wu Ming dibangun berdasarkan pelanggarannya. Dia terkejut bahwa keterampilan jiwanya yang keempat begitu mudah dilawan. Namun, dia tidak berhenti memberikan kekayaan pengalamannya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, cincin jiwa keduanya mulai bersinar cerah. Api merah keemasan mulai menari di atas telapak tangannya. Detik berikutnya, percikan emas merah yang intens mulai membakar di seluruh tubuhnya, memandikan seluruh sparring arena dalam cahaya merah keemasan. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wu Ming, Golden Crow Primordial Fire Combustion. Kedua belah pihak sekarang hanya berjarak 100 meter. Setelah serangan awal, kesenjangan antara kedua belah pihak telah ditarik lebih dekat. Bei Bei dan Su Sanxi tidak terburu-buru maju ke depan. Mereka mempertahankan formasi mereka dengan sisanya di belakang mereka. Dari samping, Jiang Nanan telah menghilang langsung di belakang Su Sanxi. Dia tidak bisa ditemukan lagi. Di sisi mereka, Master Jiwa tipe Agility telah menghilang di belakang Master Soul tipe pertahanan mereka. Di sisi lawan mereka, Chu Qingtian juga bersembunyi di belakang Wu Ming. Wu Ming menggenggam tangannya di depannya. Karena keterampilan jiwanya tidak berfungsi, dia mengubah strateginya. Sinar api merah keemasan langsung keluar dari tangannya. Balok api ini hampir 1 meter, dan menembak langsung ke arah 7 monster Shrek. Itu adalah konfrontasi langsung. Pada titik ini, Huo Yuhao akhirnya bergerak. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan, datang di samping Heke itu. Bei Bei dan Su Sanxi pindah ke kedua sisinya. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka tidak perlu mengandalkan suara untuk saling memperingatkan. Seluruh proses berjalan dengan lancar, dan kohesi mereka luar biasa. Lampu biru hijau mulai bersinar dari dada dan perut Huo Yuhao. Pada saat berikutnya, seberkas besar cahaya biru hijau melesat menuju keterampilan jiwa pertama Wu Ming, Golden Crow Primordial Fire. Sementara itu hanya keterampilan jiwa pertama Wu Ming, itu ditingkatkan oleh keterampilan jiwa keduanya. Karena kedua keterampilan jiwa saling melengkapi, udara tampaknya hangus saat sinar api keemasan merah lewat. Udara mulai terdistorsi, dan mengungkapkan pola seperti riak. Namun, ini benar-benar kebalikan dari apa yang terjadi di pihak Huo Yuhao. Sinar cahaya biru hijau menyebabkan semua panas diganti dengan dingin. Serangannya berbenturan langsung dengan Golden Crow Primordial Fire. Itu adalah Ice Empress, urat. Ini dulunya keterampilan jiwa terkuat Huo Yuhao, dan itu masih sangat efektif sekarang. Di bawah pengaruh Haodong Power-nya dan dengan bantuan dari Wang Donger, penipisan kekuatan jiwanya dapat diabaikan. Sinar cahaya yang kontras berselisih di udara. Ini juga merupakan bentrokan kemampuan langsung pertama. Kabut tebal mulai menyebar dari pusat tabrakan. Suara menusuk bergema, dan dua sinar cahaya dihancurkan pada saat yang sama.
Tidak ada pihak yang mendapat keuntungan. Impresif. Itu mendapatkan namanya sebagai es tertinggi. Teriak Wu Ming saat dia melompat tinggi. Sepasang sayap merah keemasan mengepak di belakang punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah Golden Crow, dan memiliki kemampuan terbang. Itu bukan keterampilan jiwa atau alat jiwa. Api primordial Golden Crow terus dilepaskan. Saat dia terbang ke udara, seberkas cahaya keemasan redup juga melintas. Itu dilepaskan dengan cepat di bawah kakinya menuju Seven Monster Shrek. Hanruaruo akhirnya bertindak. Ketika Hanruaruo bergerak, ketujuh musuhnya menjadi serius. Dia adalah Sol Douluo dengan 8 cincin, lawan terkuat yang pernah mereka hadapi. Cincin jiwa pertama Hanruaruo menyala, dan seberkas cahaya keemasan yang datang dari itu seperti garis emas yang membentang hingga tak terbatas. Itu seperti ular spiritual yang merayap maju. Setelah itu melintas di bawah kaki Wu Ming, itu mencapai Bei Bei dan Su Sanshi di saat berikutnya. Ini adalah jiwa alat tipe kontrol Hanruaruo, tali emas yang menyilaukan. Tali emas yang menyilaukan itu seperti benda hidup, dan mulai bergetar di kedua sisi. Pada saat yang sama, dua cincin emas melengkung ke arah Bei Bei dan Su Sanshi. Bei Bei menekan tangannya ke bawah, dan dua cakar naga ganas terlepas. Di tengah bumi bergema, dua jejak cakar besar tertinggal di lantai granit tempat cakar naga guntur menabrak. Namun, tali emas Dasling berputar sedikit sebelum berhasil mengelak dari mereka. Tampaknya memiliki mata. Pada saat yang sama, kecepatannya tidak turun sama sekali karena terus berputar ke arah Bei Bei dan Su Sanshi. Huo Yuhao bergerak lagi. Dia tidak tahu seberapa kuat tipe kontrol Sol Douluo, tapi dia yakin bahwa pertandingan sparring ini akan berakhir dengan sangat cepat jika dia membiarkan Hanruaruo menang. Cahaya ungu melintas di mata Huo Yuhao. Tubuh Hanruaruo sedikit tersentak, dan dia mundur selangkah. Tali emas Daslingnya juga ditarik, dan melengkung keluar di cincin emas besar di udara. Ya, itu adalah kejutan spiritual Huo Yuhao, salah satu dari beberapa keterampilan jiwa ofensif dari mata rohnya. Master jiwa tipe kontrol melawan master jiwa tipe kontrol lainnya. Huo Yuhao berhasil mendapatkan sedikit keuntungan atas Hanruaruo saat dia tertangkap basah. Namun, kekuatan spiritualnya memang kuat. Meskipun dia sedikit tersesat untuk sesaat, matanya kemudian mulai bersinar terang. Sinar keperakan samar keluar dari matanya, menelan seluruh tubuhnya. Itu adalah perwujudan lain dari kekuatan spiritualnya, meskipun warnanya berbeda. Ketika lapisan kekuatan spiritual keperakan ini mengalir, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia tak terhentikan. Namun, dia masih berhasil membeli waktu untuk sisanya. Karena tali emas menyilaukan milik Hanruaruo dibatasi, 7 monster Shrek melepaskan serangan habis-habisan mereka. Su Sanshi adalah yang pertama bergerak. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan tamengnya menyala dengan cahaya hitam yang aneh. Detik berikutnya, dia terbang ke udara. Wu Ming hendak melepaskan serangan ke arahnya ketika dia tiba-tiba menghilang. Su Sanshi dipindahkan ke posisinya. Pemindahan dunia bawah yang misterius. Ini adalah skill jiwa yang mencuri sorotan selama edisi terakhir turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Ciri paling unik dari pemindahan dunia bawah misterius ini adalah unsur kejutannya. Jika seseorang tertangkap basah, tidak mungkin membebaskan setelah terkunci. Itulah sebabnya itu menjadi salah satu keterampilan jiwa terkuat Su Sanshi sebagai master jiwa tipe pertahanan. Untuk master jiwa tipe pertahanan, ini adalah keterampilan ilahi. Pada waktu-waktu tertentu, pemindahan dunia bawah yang misterius dapat mengubah hasil suatu situasi sepenuhnya. Kecuali kekuatan jiwa lawan dan kekuatan spiritual benar-benar membanjiri miliknya, maka pemindahan dunia bawahnya yang misterius tidak akan pernah gagal. Meskipun Wu Ming adalah sage jiwa, Su Sanshi adalah jiwa kaisar. Dia tidak akan memiliki kepercayaan diri jika dia menggunakannya melawan Hanruaruo, tapi itu seharusnya tidak mudah ditentang oleh Wu Ming, mengingat kultivasinya. Saat ia dipindahkan, Su Sanshi menghadapi Chu Qingtian yang tidak terlindungi. Chu Qingtian melihat senyum licik di wajahnya sebelum awan suram mulai muncul. Cahaya yang keluar dari perisainya membentuk dinding perisai. Setelah ini, proyeksi ilusi Xuanwu muncul. Detik berikutnya, dinding perisai telah berubah menjadi bentuk cangkang kura-kura. Itu memiliki diameter lebih dari 10 meter, dan mulai runtuh ke arah Chu Qingtian. Hal yang menakutkan tentang itu adalah itu menyebabkan Chu Qingtian merasa seolah-olah ada pusaran air hitam di tengah perisai.
Sebuah kekuatan isap yang kuat dilepaskan dari pusaran air ini, menyeret tubuhnya ke arahnya, dan menyebabkan kecepatannya jatuh dengan luar biasa. Saat ini, lebih dari satu cincin jiwa Susanshi telah menyala. Selain cincin jiwa keduanya, cincin jiwa kelima hitam pekatnya juga bersinar. Keterampilan jiwa kelimanya disebut Turtle God Strike. Keterampilan jiwa ini berbeda karena tidak dapat digunakan sendiri. Ini juga berarti bahwa keterampilan jiwa kelima Susanshi tidak berguna tanpa keterampilan jiwa lainnya. Itu perlu dikoordinasikan dengan keterampilan keduanya. Dia hanya bisa menyelesaikan pukulan ini dengan menggunakan kekuatan jiwa yang diperlukan untuk melepaskan dua keterampilan jiwa ini sekaligus. Namun, itu juga karena pukulan ini sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Susanshi memiliki garis keturunan darah Xuanwu di jiwa bela dirinya, itu pasti tidak akan begitu kuat. Wu Ming juga mengalami krisis di sisi lain. Ketika Susanshi menyerang, Bei Bei juga meledak ke depan. Namun, dia berbalik segera setelah meledak beberapa meter. Jiang Nanan melakukan hampir hal yang persis sama dengannya, sementara Huo Yuhao, Wang Donger, Xiao Xiao, dan He Keitu menyelesaikan formasi berbentuk busur. Ketika Wu Ming dipindahkan, dia sudah benar-benar dikelilingi oleh mereka berenam. Wu Ming linglung saat dia dikelilingi. Seven Monster Strike akrab dengan strategi dan koordinasi seperti itu. Sifat kimia mereka tampaknya tidak pudar bahkan setelah lebih dari 2 tahun. Huo Yuhao memukulnya tepat saat Wu Ming mendarat. Dia mengeluarkan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claws yang didukung oleh Ice Empress Pincher. Xiao Xiao berubah menjadi jiwa bela diri keduanya, Flute beribadah Nine Phoenix. Meskipun hanya memiliki satu cincin jiwa, kekuatan jiwanya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Suara menyenangkan seruling membuat Wu Ming pusing, dan kecepatannya turun secara signifikan. Bei Bei mengeluarkan sejumlah besar listrik. Saat Thunderbolt yang kuat dilepaskan, itu berubah menjadi jaring listrik yang menelannya. Wang Donger mengepakkan sayapnya, dan cahaya kupu-kupu Dewi mengalir menuju Wu Ming. Sejumlah besar cahaya keemasan mulai membasahi tubuhnya. 4 dari 6 di sekelilingnya menyerang. Hanya Jiang Nanan dan He Keitu yang tetap di tempat mereka. Jiang Nanan sedang menunggu kesempatan, sementara He Keitu mengangkat meriam ke bahunya. Targetnya adalah Han Ruaruo. Lampu merah intens menyala, dan bola besar lampu merah melesat ke udara menuju Han Ruaruo. Ini adalah peluru meriam berkekuatan tinggi kelas 6. Jenis peluru meriam berdaya tinggi ini sangat eksplosif dan berapi-api. Itu hanya bisa ditembakkan oleh meriam jiwa berkekuatan tinggi kelas 6, dan bahkan kemudian, itu hanya bisa ditembakkan 3 kali berturut-turut. Meriam jiwa berkekuatan tinggi kelas 6 hanya bisa digunakan lagi setelah periode cooldown 2 jam, jika tidak maka panas dan ledakannya akan menjadi terlalu panas. Selain kelemahannya yang jelas, kekuatan ofensifnya adalah salah satu yang terbaik di antara alat-alat jiwa kelas 6. Selain itu, He Keitu masih memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao untuk membimbingnya. Dia tidak perlu khawatir tentang keakuratannya. Seven Monster Strike terhubung secara spiritual pada saat ini. Susanshi terbang keluar dan menggunakan keterampilan jiwa tipe domain yang kuat. Dia tidak hanya ingin menghentikan Chu Qingtian di jalurnya, dia juga ingin menjebak Han Ruaruo. Seiring dengan peluru meriam He Keitu, tujuan mereka bukan untuk membunuh atau melukai lawan mereka. Sebaliknya, mereka ingin menunda bantuan Han Ruaruo atau Chu Qingtian untuk Wu Ming. Di sisi lain, 4 dari mereka bekerja sama untuk menyerang Wu Ming. Namun, Wu Ming juga tidak mudah dihadapi. Pada saat yang kritis, Wu Ming menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Cincin jiwanya yang ketujuh menyala pada saat ini. Seketika, dia berubah menjadi wanita emas merah yang berapi-api. Dia mengeluarkan peluit nyaring, dan sayapnya berdenyut 1 kali, mendorongnya ke atas. Dia bentrok langsung dengan Dark Golden Terror Claws karya Huo Yuhao. Saat ledakan bergema terdengar, granit di bawah kaki Wu Ming mulai pecah. Namun, dia pertama kali berhasil menolak penundaan yang dikenakan Flute pemujaan Nine Phoenix padanya saat dia melepaskan tubuh emas gagak sejatinya. Petir keras Bei Bei juga ditentang oleh tubuh emas gagak sejati. Saat cahaya kupu-kupu Dewi mendarat di tubuh emas gagak sejati, itu menyebabkan riak besar di permukaan. Namun, itu tidak bisa memaksa Wu Ming kembali. Hanya Dark Golden Terror Claws yang memiliki efek pada dirinya. Ya, ini adalah Martial Soul True Body-nya, keterampilan yang kuat yang hanya dimiliki oleh Sage Jiwa atau lebih tinggi.
Huo Yuhao dan Wang Donger pernah menghadapi tubuh sejati jiwa Zhao Yang. Violet Goldbeard-nya meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Tetapi pada titik ini, mereka menyadari teror sejati dari tubuh sejati jiwa marsial saat Wu Ming melepaskan tubuh gagak sejati emasnya. Aura Wu Ming melonjak, dan api primordial Golden Crown-nya yang panas memaksa Bei Bei dan Jiang Nanan untuk mundur beberapa langkah. Bahkan ketika dia bertahan dari serangan beberapa keterampilan jiwa, dia sama sekali tidak dirugikan. Meskipun dia dikelilingi, dia masih tampak melakukan serangan balik. "Buka!" teriak Wu Ming saat dia mengungkapkan sisi kuatnya. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan dia menekan tangannya ke bawah. Dia akan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, ledakan api primordial emas gagak. Itu adalah keterampilan jiwa yang menyebabkan kehancuran besar, dan ketika seseorang terjebak dalam pengepungan musuh, itu sangat efektif. Namun, Jiang Nanan mulai bertindak pada saat ini. Ketika dia melompat ke udara, dia sudah tiba di belakang Wu Ming. Cahaya keemasan gelap menyala di tubuhnya. Wu Ming sangat percaya diri dengan Golden Crow True Body-nya, dan karenanya tidak repot-repot dengan tindakan Jiang Nanan sama sekali. Dia percaya bahwa dia tidak akan terluka bahkan jika Jiang Nanan memukulnya, karena dia hanya memiliki kultivasi 5 cincin. Saat ledakan emas gagak primordialnya akan meletus, mereka pasti akan terpesona. Pengepungan mereka juga akan diatasi, dan sudah waktunya untuk mengejar kemenangan begitu dia dibebaskan. Namun, Wu Ming merasakan sesuatu yang salah ketika Jiang Nanan menempel padanya. Panas dari api primordial Golden Crow tidak berguna melawan Jiang Nanan. Tapi dia juga tidak menyerang, dan hanya mendekati Wu Ming. Tangannya dan bahkan kakinya melilit Wu Ming. Cahaya gelap keemasan berubah menjadi emas terang yang intens. Setelah ini, cincin jiwa ketiga Wu Ming dipadamkan. Ledakan api primordial emas gagak tidak dilepaskan. Cincin jiwa keempat dan kelima Jiang Nanan bersinar. Ya, itu adalah hasil dari skill jiwanya yang keempat, Invincible Golden Body, dan skill jiwanya yang kelima, Soft Bone Lock. Kekuatan defensif tubuh emas tak terkalahkan telah meningkat pesat, tetapi masih bertahan selama beberapa detik. Seiring kultivasinya meningkat, saat ini mampu bertahan selama 7 detik. Soft Bone Lock juga bisa menyegel semua keterampilan jiwa True Soul Martial Soul Body setelah lawan dikunci, dengan biaya mobilitasnya sendiri. Karena kesenjangan dalam kemampuan mereka, Jiang Nanan tidak mungkin bertahan di Wu Ming selamanya. Setelah semua, api primordial Golden Crow masih akan membakarnya begitu badan emas terkalahkannya menghilang. Tetapi sebagai hasil dari tindakannya, pembakaran api primordial Golden Crow dan ledakan api primordial Golden Crow yang akan dilepaskan oleh Wu Ming disegel, meskipun tubuh sejati jiwa martialnya masih aktif. Jiang Nanan berjuang untuk sedikit waktu ini agar sisanya menyerang lagi. Sosok oranye emas terbang keluar dari tubuh Huo Yuhao pada saat ini. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao tiba di depan Wu Ming. Dia dengan lembut menepuk pundaknya. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga Ice Jade Empress Scorpion milik Huo Yuhao, yang kedua dari cincin jiwa oranye emasnya menyala. Jiang Nanan menghilang tepat saat Huo Yuhao menepuk pundak Wu Ming. Keterampilan jiwa ketiganya membantunya melarikan diri setelah dia membeli cukup waktu untuk Huo Yuhao. Telapak tangannya lembut, halus, dan bersih. Saat telapak tangannya mengenai bahu Wu Ming, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Api primordial Golden Crow yang ganas yang telah terbebas dari pengekangan Soft Bone Lock langsung padam, seolah-olah ada baskom berisi air es. Tubuh Wu Ming juga membeku. Merah keemasan memudar dari tubuhnya, dan tubuh emas gagak sejati tampaknya telah hilang oleh telapak tangan lembut Huo Yuhao. Palem Permaisuri, Gletser tanpa salju. Niutian, Sekte Clear Sky Sekte pernah menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari Gletser tanpa salju adalah dengan menghindari terkena dampaknya. The Palm Empress harus melakukan kontak sebelum bisa berlaku. Mempertimbangkan statusnya, penilaiannya tentang Snowless Glacier Snow Empress menunjukkan betapa kuatnya itu. Sword and Palm mengirim langit menjadi Chill, The Empress, Sword, Palm, dan Chill. Di antara tiga keterampilan jiwa ini, Palm Empress berada di peringkat kedua. Namun, itu adalah yang terkuat dari ketiganya dalam hal kekuatan ofensif langsungnya. Setelah bergabung dengan roh permaisuri salju, Huo Yuhao tidak lagi hanya memiliki Ultimate Ice, tetapi Ultimate Ice dan Snow. Di antara semua master jiwa tipe dingin, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan tanpa peningkatan Snowy Dance of Ultimate Ice,
gletser tanpa salju Huo Yuhao masih berhasil mencapai suhu nol mutlak. Sementara tubuh emas gagak sejati sangat kuat, kekuatan gletser tanpa salju Huo Yuhao dipamerkan saat menghantam pada jarak yang sangat dekat. Wu Ming merasakan bahunya mati rasa saat dipukul. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya tampaknya telah mengeras. Tubuh sejati jiwa bela dirinya hancur secara instan, dan seluruh lengan kanannya mati rasa. Tiba-tiba, perasaan suam-suam kuku mulai menyembur dari bahunya ke seluruh tubuhnya. Ya, itu adalah perasaan suam-suam kuku. Namun, itu membuatnya menggigil. Pembalikan, meskipun telapak tangan Huo Yuhao tidak ditingkatkan oleh keturunan Sovereign, itu masih berhasil mengubah dinginnya menjadi perasaan hangat. Setelah Huo Yuhao memukul Wu Ming, dia juga merasakan sesuatu yang salah, dan menekan telapak tangannya lagi. Tetapi ketika aliran hangat kembali ke tubuhnya, dan dia dan Putri Salju mulai bersinar dengan cahaya oranye terang. Serangan itu diserap kembali ke Huo Yuhao. Tidak hanya kekuatan jiwanya dipulihkan, bahkan Putri Salju pun mendapat banyak manfaat. Wu Ming melepaskan api gagak primordial emasnya sekali lagi, tapi wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak tahu apakah dia akan selamat jika Huo Yuhao tidak menyerap arus hangat dalam waktu. Namun, dia tahu bahwa itu telah mengalir langsung ke jantungnya. Keterampilan jiwa apa itu? Wu Ming tertegun. Sisa dari 7 monster Shrek tidak terus menyerangnya setelah mereka diberitahu melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, perdebatan masih berlanjut. Sama seperti Wu Ming dikejutkan oleh gletser tanpa salju, Su Sanshi mengalami masalah. Chu Qingtian tidak bisa menangani serangan turtle-turtle, dan dipaksa kembali. Namun, masih ada Han Ruoruo di belakangnya. Han Ruoruo mengangkat tangannya saat dia menghadapi Turtle God Strike dan peluru meriam Heikaitu yang berkekuatan tinggi. Lampu cincin emas dilepaskan dengan tubuhnya di tengah. Dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan Wu Ming, karena dia mengenal Wu Ming dengan baik, dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Han Ruoruo percaya bahwa 7 monster Shrek tidak bisa mengalahkan Wu Ming dengan mudah karena dia telah melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya, bahkan jika mereka mengepungnya. Su Sanshi juga tidak perlu repot membantu mereka mengalahkannya. Cincin emas itu tampak sangat sederhana, seolah itu lengan yang tebal. Itu memiliki diameter sekitar 5 meter. Namun, adegan mengejutkan muncul ketika cincin emas bertabrakan dengan Turtle God Strike dan cangkang meriam Heikaitu yang berkekuatan tinggi. Boom, boom. 2 ledakan keras terdengar pada saat bersamaan. Yang pertama meledak adalah cangkang meriam berdaya tinggi. Heikaitu memilih untuk menembak pada saat ini untuk berkoordinasi dengan Su Sanshi. Sebagai seorang insinyur jiwa tingkat lanjut, ia memiliki kesadaran yang besar. Selain itu, dia mendapat bantuan Huo Yuhao. Namun, cincin emas itu tampaknya tidak bisa ditembus. Dampak mengerikan yang dihasilkan oleh peluru meriam daya tinggi memengaruhi seluruh sparring arena. Awan jamur naik di seluruh arena, tapi Han Ruoruo tidak bergerak satu langkah pun. Cincin emas hanya bergetar sedikit sebelum bertabrakan dengan Turtle God Strike juga. Serangan turtle-turtle adalah kombinasi dari 2 keterampilan jiwa, dan dilepaskan oleh Su Sanshi, yang memiliki garis keturunan darah Xuanwu. Saat bertabrakan dengan cincin emas, itu menciptakan pusaran air yang kuat yang menghasilkan gaya isap. Pusaran air ini tidak sederhana, karena dapat secara terus-menerus menghabiskan kekuatan jiwa lawan. Namun, cincin emas tiba-tiba dibagi menjadi 3 ketika Turtle God Strike bertabrakan dengannya. Mereka berpotongan dan terhubung bersama. Ketika dengungan terdengar, mereka mulai menarik ke 3 arah yang berbeda. Begitu mereka bertabrakan, dan ketika ledakan dari tabrakan mereka bergema, serangan turtle-turtle diatasi dan diubah kembali menjadi proyeksi perisai yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia kembali ke tameng Su Sanshi. Su Sanshi mengutuk, tetapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, seberkas cahaya keemasan telah menjeratnya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berjuang dan melawan dengan perisainya, tali emas yang menyilaukan masih menyeretnya ke bawah. Dia ditahan seperti pangsit gemuk. Chu Qingtian tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu sempurna. Dia menyelinap di belakang Su Sanshi, dan proyeksi kumbang yang dibentuk oleh kilat bersinar terang sebelum memukul tubuh Su Sanshi dengan paksa. Tiba-tiba, tubuh Su Sanshi mulai berkedip dengan kilat. Dia tampak kejang. Saat Han Ruoruo mengayunkan tangan kanannya, Su Sanshi terlempar ke depan. Wang Yan membuat keputusan di sana, Su Sanshi telah dieliminasi.
Ini adalah pertama kalinya serangan Seven Monsters Strike dihentikan ketika Mysterious Underworld Displacement digunakan. Susanshi hanya tidak memiliki peluang melawan Hanruaruo. Selebihnya juga mulai merasa bahwa tali emas Dazzling akan sulit untuk ditangani. Tali dapat melonggarkan, mengencangkan, mencambuk, dan memblokir. Bahkan ketika itu kusut, itu fleksibel. Namun, itu sepertinya tidak bisa dihancurkan ketika diperketat. Hanruaruo mengendalikan jiwanya dengan sangat baik. Susanshi dikalahkan sebelum dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun itu sebagian karena fakta bahwa jiwa bela diri Hanruaruo sangat efektif dalam mengekang Susanshi, itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan dalam kultivasi mereka memainkan peran besar dalam kekalahannya. Seven Monster Strike tertegun, tapi Hanruaruo sama terkejutnya. Dia telah mengalahkan Susanshi dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, dia terkejut menemukan bahwa 6 sisanya semua bergegas ke arahnya, sementara Wu Ming tidak bergerak dari tempatnya. Apa artinya bagi mereka berenam untuk memunggungi dia? Itu berarti dia telah dikalahkan. Sangat cepat, Ning'er baru saja menunjukkan Golden Crow True Body-nya. Meskipun dia agak bingung, dia juga menjadi lebih waspada. Matanya memancarkan cahaya yang tajam, dan dia mendengus. Tali emas Dazzling melesat ke depan menuju ke 6 mereka. Dia mengincar Huo Yuhao. Heike itu, yang berada di depan yang lain, tiba-tiba berhenti. Suara garing, dentang terdengar saat dia berdiri dengan kuat berakar ke tanah. Cakram logam bundar muncul di bawah kakinya. Bagian bawah dis berbentuk kerucut, dan menusuk langsung ke granit di bawah. Heike itu berdiri di atas dis ini. Setelah ini, sejumlah besar alat jiwa mulai bergabung dengan tubuhnya. Dalam hitungan detik, dia telah menjadi monster logam dengan barel yang tak terhitung jumlahnya mengarah keluar, semua ditujukan ke Hanruaruo. Di antara 7 monster Strike, siapa yang memiliki kemampuan penghancur terbesar? Dalam hal kekuatan langsung, itu bukan Bei, Susanshi, Huo Yuhao, atau Wang Dong'er. Itu adalah Heike itu. Heike itu sudah menjadi insinyur jiwa kelas 7, yang setara dengan Soul Sage. Meskipun insinyur jiwa kelas 7 masih jauh dari tubuh sejati jiwa Sage, celah itu masih dapat dikelola. Setelah 5 tahun, Heike itu sekali lagi menggunakan strategi benteng alat jiwa. Namun, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dia mengangkat meriam emas gelap yang besar dan berat, yang panjangnya lebih dari 2,5 meter ke bahunya. Dia menggunakan sisa alat jiwanya untuk mendukung bobot meriam ini. Ketika meriam dilepaskan, bahkan Hanruaruo merasakan menggigil di punggungnya. Bab 226, tubuh sejati emas Dazzling. Selain meriam berat ini, Heike itu tampak seperti landak baja, ketika barel meriam yang tak terhitung muncul di seluruh tubuhnya. Dia praktis monster logam. Seluruh tubuh Heike itu sepenuhnya ditutupi oleh benteng alat jiwa ini. Heike itu dan Huo Yuhao adalah satu-satunya insinyur jiwa di antara 7 monster Strike. Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa dan master jiwa, sementara Heike itu adalah seorang insinyur jiwa murni. Sebagian besar waktu, Huo Yuhao terlalu luar biasa, ke titik di mana ia akan mencuri semua pusat perhatian dari Heike itu. Namun, Heike itu telah bekerja keras sepanjang waktu ini, dan mampu dengan santai fokus pada kultivasi dan penelitiannya sendiri dengan halo Huo Yuhao yang menutupi dia. Peningkatan dan kemajuannya dengan alat jiwa selama 2 tahun terakhir di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy jelas sebanding dengan Huo Yuhao. 5 lainnya segera berpisah, dan Heike itu sendirian saat tubuhnya berkedip sebelum sinar cahaya yang tak terhitung meletus dan langsung menuju Hanruaruo. Wang Yan adalah wasit, tetapi bahkan rahangnya menggantung kendur pada saat ini. Serangan eksplosif dari Heike itu ini terlalu kuat. Hanruaruo bisa merasakan ancaman segera dari lawannya secara akut. Dia akhirnya memilih untuk menghindari pertemuan kekuatan ini secara langsung, dan memilih untuk menghindari serangan ini sebagai gantinya. Tali emas yang menyilaukan yang menjulang ke depan tiba-tiba berubah arah dan jatuh ke bawah sebelum ditanam dengan mantap ke tanah, sementara Hanruaruo menggoyangkan tubuhnya dengan halus sebelum dia mendorong dirinya menjauh. Orang bisa melihat dari kejauhan bahwa ada pilar cahaya yang sangat besar melaju ke depan seperti bintang jatuh di suatu tempat yang tinggi di Pulau Dewata Laut. Ini adalah efek dari benteng alat jiwa Heike itu yang digunakan dengan kekuatan penuh. Disandingkan dengan gangguan yang disebabkan oleh bom peledaknya, Akademi akhirnya gusar. Semua orang mulai bergerak ketika Heike itu meluncurkan serangan ini. Xiao Xiao mulai meniup Nine Phoenix menyembah flute sekali lagi,
dan satu cincin jiwa bersinar di tubuhnya saat cahaya berdesir keluar. Namun, lingkaran ini tidak menargetkan Hanruaruo. Mereka pergi untuk berserk Lightning Panther, Chu Qingtian, yang menghindari serangan di satu sisi dan saat ini menonton Hekaitu dengan ekspresi heran. Chu Qingtian benar-benar ketakutan. Dia adalah bagian dari halaman dalam Akademi Shrek, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kecakapan insinyur jiwa tingkat tinggi. Orang lain tidur ketika Hekaitu menembakkan serangannya. Jiang Nanan. Jiang Nanan adalah seorang guru jiwa tipe agility, dan pahanya yang ramping mendorong tanah dan melompat lebih dari 10 meter secara horizontal. Dia tiba di sebelah Chu Qingtian setelah memantul lagi. Chu Qingtian juga seorang guru jiwa tipe agility, dan dia bahkan dikenal sebagai orang tercepat di halaman dalam, jadi reaksinya tidak lambat sama sekali. Meskipun Jiang Nanan memiliki kultivasi yang lebih lemah, dia sudah melihat kehebatan 7 monster Shrek, dan dia tidak berani berpuas diri sama sekali. Gambar tubuhnya melintas ketika ia berusaha melarikan diri dari medan perang. Dia masih percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Namun, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba berkedip di matanya tepat pada saat ini, dan seberkas cahaya putih melintas segera setelahnya. Pikirannya langsung terlempar ke dalam kekosongan total, sementara semua yang ada di sekitarnya menjadi buram. Langit di sekitarnya tampak seperti berputar-berputar-putar, dan tubuhnya baru saja meninggalkan tanah sebelum dia mendarat lagi. Cincin jiwa keempat Huo Yuhao berkilau, itu adalah keterampilan jiwa keempat mata spiritnya, kebingungan spiritual. Yang dibutuhkan Jiang Nanan hanya sedikit waktu ini. Hanruaruo telah dipaksa pergi oleh serangan Hekaitu, yang telah diposisikan ke sisi kanannya. Ini memaksa Hanruaruo untuk menghindar ke kiri, sementara Chu Qingtian sudah di sebelah kanan. Ini berarti Hanruaruo dan Chu Qingtian terpisah saat Hekaitu meluncurkan serangannya. Hanruaruo tahu bahwa dia dalam masalah, tetapi sudah terlambat untuk membantunya. Di sisi lain, Jiang Nanan telah tiba tepat di sebelah Chu Qingtian. Dia menanamkan kaki kanannya di perut Chu Qingtian dan menendang tubuh Chu Qingtian sampai punggungnya melengkung ke atas. Jiang Nanan meraih bahu Chu Qingtian segera setelah itu, sementara pinggangnya yang lembut terbalik, melemparkan Chu Qingtian dengan berat ke tanah. Tidak perlu melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kultivasi mereka cukup mirip, dan Chu Qingtian bingung karena Huo Yuhao kebingungan spiritual. Jiang Nanan melemparkan tendangan kanan lain sebelum dia menggunakan Wise Bow dan melemparkannya ke udara. Benteng alat jiwa Hekaitu dengan cepat berbalik ke arahnya, menakuti Chu Qingtian, yang baru saja pulih akal sehatnya. Untungnya, ini hanya latihan pertempuran. Tong meriam Hekaitu yang membatu berkedip sekali sebelum mereka kembali normal. Hanruaruo telah dipaksa mundur, tapi dia segera merespons. Cincin jiwa emas lainnya berkilau ketika sosok anggunnya memantul dari tanah, dan lingkaran cahaya melambai keluar. Sementara dia membela diri dengan segala cara yang mungkin, tali emasnya yang menyilaukan meliuk-liuk dengan kecepatan kilat menuju Jiang Nanan dan Chu Qingtian. Memberikan bantuan kepada saudara sebangsa mereka adalah peran paling penting dari tipe Master Jiwa. Namun, Huo Yuhao juga merupakan Master Jiwa tipe kontrol utama dari timnya. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini? Dia menyalurkan kebingungan spiritualnya saat dia mengulurkan tangan kanannya, dan Wang Donger meluncur ke pelukannya. Dia tidak melakukan banyak hal selama seluruh pertempuran. Mata besar dengan murid vertikal dan diwarnai dengan warna yang sangat indah langsung muncul di medan perang. Kecemerlangan mata vertikal ini terlalu terkenal, ke titik di mana Hanruaruo tidak bisa mengabaikannya. Alarm di hatinya menghentikan momentum ke depan untuk sesaat, dan sebuah jalan emas segera terbentang di depannya. Jika dia tidak berhenti di jalurnya, maka jalan emas itu akan langsung menyinari dirinya. Sinar 3 warna berkedip-kedip, dan golden rod yang mempesona terbentang horizontal di depan matanya. Jalan emas tidak menyentuh Hanruaruo sama sekali, tapi itu mengejutkan tali emasnya yang menyilaukan. Gerakan maju tali emas Dazzling berhenti, dan itu tumbuh lembut dan kendur, seolah-olah itu telah kehilangan semua vitalitas. Itu tidak bisa menyelesaikan misi penyelamatannya untuk Chu Qingtian. Dengan demikian, Wang Yan sudah menyingkirkan Chu Qingtian dari pertempuran pada saat ini. Jika Hekaitu tidak menunjukkan belas kasihan, Berserk Lightning Panther ini akan dimasak. Seven Monster Shrek memilih untuk membagi dan menaklukkan bahkan ketika mereka berusia 7 lawan 3 melawan Kaisar Jiwa, Sage Jiwa, dan Jiwa Douluo, dan rencana mereka berhasil. Bahkan Hanruaruo tidak dapat menyelamatkan kedua rekannya tepat waktu.
Meskipun Susanshi telah diusir, pertukaran 1-untuk-2 ini tidak sia-sia untuk Seven Monsters Strike. Hanruaruo berhenti dan menatap mereka berlima yang masih mempertahankan formasi lengkap mereka, dan tidak mencegah Jiang Nanan melompat kembali untuk bergabung kembali dengan mereka. Dia mengangguk pelan dan berkata, "Tidak heran Akademi memberikanmu semua gelar 7 Monster Strike seumur hidup. Kami tidak sekuat kalian saat kami seusiamu. Namun, kalian masih muda. Biarkan saya memberi Anda pelajaran." Dia membuat pernyataan ini dengan santai, dan sama sekali tidak ada kesan keterlaluan atau kesombongan. Rasanya seolah-olah itu adalah pernyataan fakta yang sederhana, tetapi tekanan besar mulai meningkat dalam hati 7 Monster Strike pada saat ini. Hanruaruo mengangkat kedua tangan pada saat yang sama, dan cahaya perak muncul dari matanya lagi. Tali emas Dazzling memutar tubuhnya yang mungil dengan cepat, dan mulai menari. Cahaya menjadi semakin buram, dan Huo Yuhao menyadari keterkejutannya bahwa deteksi spiritualnya tidak bisa menjangkau dia lagi, itu tidak bisa menembus lingkaran emas itu. Tali emas menyilaukan milik Hanruaruo diisi dengan undulasi spiritual, ini adalah efek yang diperoleh dengan menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa bersama. Laras meriam emas Hekaitu yang berkilau menyala, dan lampu kemasan terus menyala. Namun, dia telah kehilangan spiritual detection Huo Yuhao terkunci, dan dengan demikian tidak begitu percaya diri dalam akurasi tembakannya lagi. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 7, tetapi dia akhirnya masih seorang kaisar jiwa. Meriam berat di bahunya adalah alat jiwa kelas 7, tapi satu ledakan lagi akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya, mungkin lebih dari yang ada pada serangan sebelumnya. Lampu perak pucat menutupi tubuh Hanruaruo, dan dia menatap Huo Yuhao dengan penuh arti sebelum dia lenyap seluruhnya, bersama dengan campuran lampu emas dan perak. Tali emas Dazzling emas yang tak terhitung jumlahnya yang keduanya emas dan perak meletus ke segala arah ketika dia menghilang, menyelimuti seluruh medan perang dalam sekejap. Lingkaran dengan warna yang sama dengan cepat muncul di tanah, dan bergerak menuju 7 Monster Strike dengan kecepatan menyilaukan. Tubuh sejati emas Dazzling, menghadapi tekanan dari 7 Monster Strike, Hanruaruo akhirnya menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Ini juga jiwa sejati tubuh bela diri, tetapi perasaan yang dia berikan pada mereka berenam sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang berbeda? Tidak ada lagi target tunggal. Tubuh sejati jiwa bela diri Wu Ming didakwa dengan api primordial Golden Cross suhu tinggi, tapi tubuh aslinya masih ada di sana. Namun, tubuh benar emas Dazzling milik Hanruaruo mirip dengan transformasi petir Chu Qingtian. Dia berubah menjadi tali emas Dazzling yang tak terhitung banyaknya, bagaimana mereka bisa menyerang mereka. Bei Bei adalah yang pertama menderita. Bei Bei menanamkan kaki kanannya ke tanah ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, lalu dia mengaktifkan kepala naga ganasnya ke tanah. Petir besar menyebar di tanah saat ia berusaha menghalangi gerak tubuh sejati emas sejati Dazzling. Namun, serangannya benar-benar sia-sia. Tubuh sejati emas Dazzling bahkan tidak berhenti sejenak di antara kilatan petir yang berkedip-kedip, dan itu terus melonjak ke depan. Lingkaran cahaya emas dan perak tanpa suara muncul di bawah kaki Bei Bei, dan seberkas cahaya emas dan perak naik ke langit segera setelah itu, mengirim Bei Bei terbang di udara. Semua kekuatan jiwanya dan keterampilan jiwanya disegel begitu dia dipukul. Dia benar-benar terbungkus oleh tali emas yang menyilaukan begitu dia dilemparkan ke langit. Hanruaruo tidak hanya menggunakan Dazzling Golden True Body-nya. Dia adalah kakak perempuan senior mereka, dan kesombongan dan kebanggaan hatinya terpicu ketika 7 Monster Strike menunjukkan kehebatan mereka. Dia juga menggunakan skill jiwanya yang ke-8 dan paling kuat, Golden Sky Surge. Ini adalah skill jiwa seperti domain yang sangat kuat yang dapat digunakan pada sekelompok target atau target tunggal. Jiang Nanan hampir secara instan mengikuti jejak Bei Bei, dan terlempar ke udara. Xiao Xiao telah meletakkan Three Life Soul Cruise Cauldron-nya dan berusaha melepaskan tubuh sejati emas sejati milik Hanruaruo. Namun, tindakannya tidak membuahkan hasil juga, dan pada akhirnya, baik dia dan Three Life Soul Cruise Cauldron dikirim ke langit. Hanruaruo telah meletus dengan keterampilan jiwanya ke-7 dan ke-8 pada saat yang sama. Bagaimanapun juga dia adalah jiwa Douluo yang kuat, dan 7 Monster Strike tidak tahan jika dia murni menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan mereka. Huo Yuhao merasa kesulitan datang saat dia bergerak. Dia masih tidak bisa mengetahui di mana dia sebenarnya, karena kekuatan spiritual Hanruaruo sebanding dengan miliknya, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat, di samping fakta bahwa dia menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya.
Huo Yuhao membutuhkan penanaman 7 cincin jiwa untuk menekannya dengan kekuatan spiritual setidaknya, hal lain tidak mungkin. Dia mengulurkan tangannya lebar-lebar dan memeluk Wang Donger sementara matanya menyala pada saat yang sama. Sepasang mata biru gelap besar berkilauan bersamanya. Bingkai mungil Snow Lady langsung membesar, dan proyeksi virtual Snow Empress muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Air di sekitar Sea God Island mulai beriak dengan deras setelah itu muncul. Udara menjadi lembab ketika butiran salju besar melayang turun dari langit. Huo Yuhao secara bertahap menutupi sosoknya sendiri di antara semua kepingan salju itu. Snowy Dance of Ultimate Ice akhirnya turun ke dunia sekali lagi. Ini adalah perpaduan antara domain permaisuri Ice Empress dan tarian salju Snow Empress dari Brilliant Sun. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat dalam hak mereka sendiri. Suhu di seluruh medan pertempuran mulai anjlok. Wu Ming sudah lama mundur dari medan perang, dan kembali normal, tetapi ekspresinya berubah dalam sekejap. Ini karena dia adalah master jiwa tipe api, jadi persepsinya tentang dingin yang ekstrim ini jauh lebih mencolok. Dia jelas bisa merasakan betapa rendahnya suhu medan perang telah turun. Bei Bei, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan telah diusir dari lingkaran setelah mereka dilemparkan ke udara satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah latihan pertempuran, dan Han Ruoruo jelas tidak ingin menyakiti mereka. Sosok Huo Yuhao dan Wang Donger lenyap di dalam lapisan es dan salju yang luar biasa, dan bahkan Hekaitu pun menghilang. Tanah ditutupi dengan lingkaran cahaya emas dan perak pada saat yang bersamaan. Gores demi galur cahaya dua warna melonjak dari tanah dan mengaduk kepingan salju yang meliuk-liuk di langit, berusaha menemukan mereka bertiga. Namun, sama seperti bagaimana Huo Yuhao tidak bisa menentukan lokasi Han Ruoruo, Han Ruoruo juga tidak bisa menemukan Huo Yuhao, tidak dalam Snowy Dance of Ultimate Ice. Ekspresi Wu Ming sedikit cemberut. Dia tahu bahwa dia sudah kalah dari Huo Yuhao dalam hal elemen, telapak tangan yang dia ambil sebelum ini didasarkan pada perbedaan elemen. Api primordial Golden Crown-nya kuat, tapi itu tidak sedamai es dan salju Huo Yuhao. Unsurnya telah dikuasai, dan hawa dingin dari serangan yang tampak sederhana itu telah mengalahkannya. Pergi, Ruoruo. Sementara kesedihan Wu Ming sangat singkat, mentalnya sangat kuat, dan dia segera mulai bersorak untuk Han Ruoruo. Lingkaran emas dan perak mulai berubah di tanah. Mereka berangsur-angsur menghilang, dan semuanya berubah menjadi pola cahaya horizontal. Pola-pola ini mulai beriak segera setelah itu, dan mereka menyapu ke langit seperti gelombang pasang. Es dan salju yang bergolak diaduk lebih keras lagi, dan udara dipenuhi dengan gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat. Es dan salju yang awalnya terkonsentrasi di dalam arena sparring dikocok menjadi beberapa bagian, dan mereka perlahan-lahan melayang ke udara di luar. Han Ruoruo telah melepaskan keterampilan jiwanya yang keenam, Golden Wave. Ini adalah skill jiwa tipe Control Area of Effect, dan fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan. Dia secara alami tidak bisa menghilangkan domain Huo Yuhao, tapi dia masih bisa menghilangkan es dan salju yang telah dibentuk Huo Yuhao di dalam domain ini dengan kekuatan jiwanya. Situasi segera menjadi jalan buntu. Tidak apa-apa jika dia tidak dapat menemukan Huo Yuhao, karena Han Ruoruo memiliki keyakinan mutlak bahwa dia masih akan menjadi orang pertama yang jatuh jika kebuntuan ini dibiarkan berlanjut. Bagaimanapun, dia hanya raja jiwa, dan kultivasi mereka pada akhirnya masih terpisah jauh. Selanjutnya, gelombang emas Han Ruoruo berarti bahwa kepingan salju Huo Yuhao juga berada dalam area efek. Latihan tempur ini akan berakhir saat dia menemukan Huo Yuhao. Kami telah kehilangan, kakak senior. Huo Yuhao tidak berusaha untuk melanjutkan ini, dan suaranya bergema di udara. Itu hampir seperti reaksi instan terhadap peluang. Tubuh benar emas Dazzling Han Ruoruo segera menunjuk lokasinya ketika suaranya terdengar, dan gelombang emasnya berubah kembali menjadi Golden Sky Surge dan meluncur ke arah mereka. Namun, garis biru tua berkedip sekali di udara, dan celah menebas Golden Sky Surge-nya. 3 kepingan salju dengan cepat melayang keluar di luar arena sparring ketika mereka mengungkapkan bentuk manusia mereka, Huo Yuhao, Wang Donger, dan Hekaitu. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat, dan jelas bahwa ini disebabkan oleh terlalu banyak menghabiskan kekuatan jiwa. Es dan salju dengan cepat menghilang dari puncak gunung, sementara warna emas dan perak surut Han Ruoruo berdiri sendirian di tengah arena sparring. Namun, dia tidak memiliki ekspresi kegembiraan yang seharusnya dia miliki setelah kemenangan tertentu, hanya ada keheranan. Kamu bisa menerobos Golden Sky Surge-ku.
Pedang Huo Yuhao secara alami tidak mampu menerobos sepenuhnya, tapi ini hanya karena ada kesenjangan yang luar biasa antara budidaya mereka. Han Ruoruo benar-benar yakin bahwa Golden Sky Sage-nya tidak akan mampu menahan cahaya pedang biru tua Huo Yuhao jika mereka memiliki kultivasi yang sama. Pedang itu memiliki dingin yang ekstrim dan ketajaman yang luar biasa. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Saya tidak melakukan hal seperti itu. Kamu terlalu kuat, kakak senior." Ya, Han Ruoruo terlalu kuat. Dia praktis telah mengalahkan 7 monster Shrek dengan satu serangan. Han Ruoruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian masih terguncang oleh kehebatan 7 monster Shrek. Namun, ketujuh dari mereka tampak agak membosankan, mereka telah dikalahkan, setelah semua. Inilah yang dimaksud celah dalam kemampuan dan kultivasi, dan mungkin juga apa arti celah dalam pengalaman pertempuran. Han Ruoruo adalah 1 lawan 6, tetapi mereka tidak punya peluang sama sekali. Wu Ming hanya tersingkir karena unsurnya dilawan, dan dia tidak terbiasa dengan kemampuan Huo Yuhao. Suhu arena pertandingan telah turun dari semua es dan salju yang berserakan di tanah. Para guru yang datang dari tempat lain untuk menonton sama-sama terkejut dan malas. Mereka datang untuk menekankan pentingnya keselamatan, dan mereka memeriksa lahan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlalu rusak sebelum mereka pergi. Su Sanshi menggerutu, "Kakak senior Han, kamu terlalu brutal. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kemampuanku yang sebenarnya sebelum aku dikeluarkan dari pertarungan." Han Ruoruo membentak, "Kamu tidak bisa menggunakan kemampuanmu. Anda berhasil menukar Minger. Ada apa denganmu, Minger? Anda bahkan tidak bisa bertahan sedikit lebih lama." Wu Ming bahkan lebih sedih daripada Su Sanshi. "Aku tidak bisa menerimanya, Ruoruo. Aku bahkan tidak tahu keterampilan jiwa apa yang digunakan Huo Yuhao ketika dia memukulku dengan telapak tangannya, tetapi tubuh sejati jiwaku langsung dihilangkan. Jika dia tidak menarik kekuatan jiwanya tepat waktu, aku mungkin terluka parah. Ultimate Ice-nya sangat kuat, elemennya benar-benar mengalahkan kekuatanku." Tatapan Han Ruoruo berubah sedikit ketika dia berbalik ke arah Huo Yuhao lagi. Han Ruoruo juga merasa tidak nyaman di dalam Snowy Dance of Ultimate Ice. Dia terbelenggu oleh suhu rendah dan dingin yang ekstrim bahkan di bawah efek Dazzling Golden True Body-nya. Kepingan salju yang jatuh dari langit memiliki kekuatan ofensif yang hebat pada saat yang sama, dan dia telah mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Belum lagi pedang menakjubkan yang mengiris Golden Sky Sage-nya di ujungnya, yang meninggalkan kesan sangat kuat. Berhenti mengeluh, semuanya. Wang Yan datang dengan senyum di wajahnya. Pertandingan sparring ini singkat, tapi itu spektakuler. Bei, Yu Hao, kalian kalah, tapi kalian masih kalah dalam kekalahan. Kalian harus tahu bahwa Ruoruo dianggap sebagai salah satu siswa terkuat di halaman dalam, dan perbedaan kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan angka. Lagi pula ini adalah pertarungan latihan, jadi wajar bagi semua orang untuk merasa sedikit terkendali. Kalian sudah menyesuaikan dengan sangat baik. Sepertinya 2 tahun yang dihabiskan beberapa dari Anda tidak mengurangi kerja tim Anda atau pemahaman diam-diam Anda. Sebenarnya, itu adalah Han Ruoruo, Wu Ming, dan Qingtian yang kurang memiliki hubungan baik. Ruoruo, kamu meremehkan lawanmu sejak awal, kan? Han Ruoruo tersipu sedikit ketika dia bertemu dengan tatapan tajam Wang Yan, dan sedikit mengangguk. Dia memang meremehkan lawan-lawannya, kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar, dan dia memiliki tubuh sejati jiwa bela diri sementara mereka tidak, yang berarti dunia yang berbeda. Jika tidak, Master Jiwa tipe serangan tidak akan pernah membuat langkah pertama dalam pertempuran kelompok, itu selalu tipe Master Jiwa kontrol yang melepaskan keterampilan jiwa mereka terlebih dahulu. Jika dia berbagi koordinasi atau kimia yang lebih baik dengan Wu Ming, maka Wu Ming tidak akan mendarat dirinya dalam situasi yang canggung. Wang Yan terkekeh dan berkata, "Dan kamu, Qingtian, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan penuhmu, dan reaksimu sedikit lambat. Jika Anda telah menggunakan transformasi petir Anda saat Minger terhanyut oleh pemindahan dunia bawah yang misterius, dia mungkin bisa melarikan diri dari keterampilan jiwa yang muncul setelahnya." Chu Qingtian mengangguk saat Wu Ming melotot ke arahnya. Jelas bahwa dia tidak terlalu senang dengan penampilannya. Wang Yan berbalik ke arah Wu Ming dan berkata, "Sebenarnya, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Perkelahian antara penguasa jiwa berarti kedua belah pihak harus mencoba yang terbaik untuk saling menekan dengan memaksimalkan kekuatan dan benteng masing-masing. Namun, Anda harus jelas tentang apa yang terjadi dengan lawan Anda.
Ice Ultimate Huo Yuhao bukanlah rahasia, dan saya tahu Anda ingin melawannya di hati Anda. Fakta bahwa itu dapat digambarkan sebagai elemen ultimate sudah membuktikan keunggulan elemennya. Namun, bahkan aku tidak menyangka Huo Yuhao bisa menghancurkan tubuh jiwamu yang sebenarnya. Namun, kekalahan Anda sama sekali tidak adil. Meskipun Anda seorang sage jiwa, tidak mudah untuk membela diri terhadap 6 orang yang menyerang Anda pada saat yang sama. Satu-satunya masalah adalah dengan mentalitas Anda. Anda pasti berpikir bahwa yang lain tidak akan bisa melakukan apapun kepada Anda jika Anda melepaskan tubuh sejati jiwa bela diri Anda, jadi menerobos pengepungan mereka tidak akan terlalu sulit, dan Anda mungkin bisa membalikkan meja pada mereka sebagai gantinya. Jika Anda memilih untuk menerobos pengepungan mereka alih-alih menghadapinya secara langsung, Anda mungkin memiliki hasil yang berbeda. Wu Ming awalnya heran ketika dia mendengarkan analisis Wang Yan, tetapi ini dengan cepat berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat. Dia merasa itu tidak layak ketika Han Ruoruo pergi dengan Wang Yan hari itu. Wang Yan adalah seorang guru, tetapi ia hanya memiliki 6 cincin, dan usianya lebih dari 40 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menjadi Tito Douluo di masa hidupnya. Sebaliknya, Han Ruoruo sudah menjadi jiwa Douluo yang kuat pada usia lebih dari 30 tahun, jadi dia terikat untuk menjadi Douluo berjudul di masa depan. Ada jarak yang sangat jauh antara kekuatan dan potensi mereka. Tapi dia harus mengakui bahwa keterampilan pengamatan Wang Yan, persepsinya tentang orang-orang, dan kemampuannya untuk menilai kemampuan luar biasa ketika dia terus mendengarkan analisisnya. Dia hampir bisa menggambarkan mentalitas dan pikirannya yang tepat. Wang Yan berbalik ke arah 7 monster Shrek setelah dia selesai dengan mereka bertiga. Kalian baik-baik saja tadi, dan kerja timmu jauh lebih baik dibandingkan. Namun, ada banyak masalah juga. Bei, Sanshi, sudahkah kalian mencoba yang terbaik? Bei bertukar pandang dengan Su Sanshi. Wang Yan tidak memberi mereka petunjuk dalam waktu yang lama, dan ia mencapai nada yang tepat dalam pernyataan pertamanya. Mata Wu Ming melebar, dan dia berseru, "Ah, kalian berani menahan diri dalam pertempuran latihan melawan kita." Bei menarik wajah panjang dan menjawab, "Bagaimana kita bisa menahan sesuatu, Guru Wang? Apakah kamu tidak jelas tentang kemampuan kami?" Wang Yan tersenyum dan berkata, "Kamu juga jelas tentang apakah kamu menahan atau tidak. Jangan bicara tentang fakta bahwa jiwa bela diri Anda dapat bermutasi, hal-hal yang Anda berdua lakukan di medan perang jauh dari level yang biasanya dapat dicapai kemampuan Anda. Kalian berdua memiliki pengalaman paling banyak, dan memiliki kultivasi tertinggi di antara kalian bertujuh. Elemen Anda mungkin tidak sekuat Yu Hao, tapi chemistry antara kalian berdua sebanding dengan Yu Hao dan Wang Donger. Sanshi menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius selama pertempuran sebelumnya, tapi bagaimana denganmu, Bei? Anda menapaki air dari awal hingga akhir. Jika saya tidak salah, Sanshi memiliki kemampuan untuk membebaskan diri ketika dia terjerat. Meskipun kultivasi Anda adalah dunia yang terpisah dari Ruoruo, Anda seharusnya tidak kalah begitu mudah." Su Sanshi dan Bei dicaci sampai mereka hanya bisa bertukar pandang bodoh satu sama lain. Mereka benar-benar harus menghormati dan mengagumi Wang Yan. Wang Yan tersenyum dan berkata, "Biarkan aku menebak apa yang kalian pikirkan. Saya percaya kalian ingin melihat bagaimana semua orang telah meningkat, dan bagaimana chemistry mereka. Lagi pula, tidak memberikan segalanya juga masuk akal, karena ini adalah latihan pertempuran. Aku bisa mengerti kalau ada beberapa kemampuan yang sulit dikendalikan begitu kalian menggunakannya, kan? Kamu terlalu tanggap, Guru Wang." Su Sanshi berbicara dengan tulus. Wang Yan tertawa dan menjawab, "Saya hanya bisa melihat lebih jelas daripada kebanyakan. Saya tidak yakin mengapa kalian berdua memutuskan untuk menginjak air, tetapi kalian tidak berusaha sebanyak yang Yu Hao lakukan dalam hal bekerja sama dengan tim. Sekarang giliranmu, Xiao Xiao. Performa Anda tidak bagus kecuali saat Anda memblokir serangan Wu Ming dengan menampilkan kemampuan mengendalikan yang mengesankan. Kerja sama Anda dengan yang lain adalah yang paling tidak memadai dari seluruh tim. Jelas bahwa Anda merasa tidak ada banyak yang bisa dilakukan selama bagian-bagian akhir pertempuran, dan Anda belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kelompok, sehingga Anda tidak melepaskan kemampuan Anda dengan benar. Karena itu, kalian bertujuh berlatih bersama adalah hal yang benar untuk dilakukan." "Ya, Guru Wang," Xiao Xiao menjawab dengan semburat merah di pipinya.
Dia telah bekerja keras dalam kultivasinya selama bertahun-tahun, dan dia telah belajar banyak dari Penatua Xuan. Tetapi selama kompetisi besar musim lalu, kemampuannya tidak cukup kuat sehingga dia tidak memiliki banyak chemistry atau kerja tim dengan timnya di tempat pertama. Dan selama beberapa tahun terakhir, dia fokus pada peningkatan kekuatannya sendiri. Selain itu, Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol utama mereka, dan dia juga tidak akrab dengan kemampuannya, jadi Xiao Xiao jauh lebih tidak efektif dengan Huo Yuhao di pucuk pimpinan. Wang Yan berbalik ke arah He Keitu dengan senyum tipis. Keitu, kamu dan Nanan telah memberiku kejutan yang paling menyenangkan. Sudah jelas bahwa Anda telah mencapai kesuksesan besar dengan alat jiwa, dan saya yakin Anda memiliki kemampuan lain yang bahkan lebih kuat, tetapi Anda tidak menyalurkan seluruh energi Anda untuk alasan keamanan. Petik 2, Han Ruoruo menimpali dan berkata, ya, dia membuatku merasa sangat terancam. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan Golden Sky Sage secara langsung setelah menggunakan tubuh sejati emas sejati saya. He Keitu tersenyum malu-malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wang Yan kemudian berbalik ke arah Jiang Nanan. Nanan, kemampuanmu menjadi jauh lebih matang. Meskipun Anda belum menjadi kaisar jiwa, Anda tidak lagi hanya seorang guru jiwa tipe agility di medan perang, Anda juga mencapai fungsi dan kemampuan mengendalikan tertentu. Orang yang memiliki kinerja terbaik sebenarnya adalah Anda, dan bukan Yu Hao. Alasannya adalah karena setiap orang memiliki peran yang berbeda dalam tim, dan Anda memenuhi peran Anda dengan sangat baik. Jiang Nanan melontarkan senyum tipis, dan kecantikannya yang mempesona membuat Su Sanxi berseru keras. Wang Yan akhirnya memandang Huo Yuhao dan Wang Donger, tapi dia menghela nafas redup alih-alih yang lain. Huo Yuhao berkata, kamu bisa berbicara dengan mudah, Guru Wang. Saya bisa menerimanya. Saya tahu kinerja saya tidak baik sekarang. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak menghela nafas karena penampilanmu tidak bagus. Aku menghela nafas karena aku penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Kemampuanmu terlalu luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan meningkat ke tingkat seperti itu setelah 5 tahun. Meskipun kinerja Anda memang memiliki cacat, itu dapat dianggap sangat baik secara keseluruhan. Ada beberapa masalah yang harus Anda perhatikan. Jika saya tidak salah, domain Anda juga akan memengaruhi rekan satu tim Anda, dan yang paling bisa Anda lakukan adalah mencegah mereka dari cedera di dalam, tetapi itu akan sangat membatasi mereka dan kemampuan mereka untuk menggunakan keterampilan mereka sendiri. Kalau tidak, Anda tidak akan menggunakan domain itu begitu larut dalam pertempuran, benar. Huo Yuhao mengangguk. Niu Tian mengatakan kepadanya saat itu bahwa domainnya bagus, tetapi memiliki dampak menyeluruh, dan dingin yang ekstrim akan memengaruhi segala sesuatu di dalam domain. Dia bisa melindungi orang-orang di dalam, tetapi orang-orang di bawah perlindungannya akan dibatasi sampai batas tertentu, dan mereka tidak akan dapat menggunakan kemampuan mereka sendiri. Wang Yan melanjutkan, aku sudah mempertimbangkan bahwa kalian sudah lama tidak bekerja bersama, dan semua orang belum mengenal keterampilan jiwa masing-masing, jadi penampilanmu masih bisa dianggap baik. Ini terutama benar ketika Anda mencoba untuk menekan Ruoruo pada awalnya, dan Anda membuktikan keuntungan memiliki kontrol spiritual. Anda juga menahan diri, karena saya samar-samar ingat bahwa Anda memiliki mata ketiga. Wang Yan berpaling ke Wang Donger setelahnya dan berkata, Donger, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda berada di peringkat nomor 3 dalam hal kultivasi di antara seluruh tim. Anda seorang kaisar jiwa, dan meskipun Anda memiliki keuntungan dari perpaduan jiwa bela diri dengan Huo Yuhao, Anda bukan pelengkapnya. Selama pertarungan latihan, kamu tidak benar-benar menggunakan kemampuanmu sendiri selain memberikan dukungan untuk Huo Yuhao. Anda juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan saya benar-benar yakin bahwa 6 keterampilan jiwa Anda tidak sia-sia. Selanjutnya, Anda masih memiliki tulang jiwa Anda, dan kemampuan yang melekat padanya. Anda seharusnya bisa mencapai lebih banyak. Mungkin Anda ingin membantu Yu Hao, tapi tolong jangan lekatkan diri dengannya. Huo Yuhao dan Wang Donger saling tersenyum ketika mereka mendengarkan komentar Wang Yan. Wang Donger terkikik dan berkata, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang salah, Guru Wang. Itu memang sulit didapat. Petik 2. Wang Yan sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Ada ekspresi wahyu di wajahnya saat dia berkata, aku mengerti sekarang. Kalian melakukan semua itu dengan sengaja. Apakah Wang Donger seharusnya keluar hanya untuk gerakan pembunuh dan pukulan terakhir?
Wang Donger terkikik sekali lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Han Ruoruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian bahkan merasa lebih tidak percaya ketika mereka mendengarkan analisis Wang Yan. Seven Monster Strike ini sudah mengguncang mereka selama sesi sparring sebelumnya, namun, mereka belum memberikan semua yang mereka miliki. Tingkat apa yang akan mereka capai jika mereka diizinkan untuk menggunakan semua kemampuan mereka dengan benar? Wang Yan berkata, baiklah, kalian bisa terus berlatih. Aku percaya kalian bisa melakukan yang lebih baik. Ruoruo, Wu Ming, Qingtian, mari berikan tempat itu kepada mereka. Kami sudah di sini cukup lama. Oke, Han Ruoruo mengangguk setuju. Wu Ming dan Chu Qingtian juga tidak keberatan, dan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada 7 Monster Strike sebelum mereka meninggalkan arena sparring. Mereka belum berjalan terlalu jauh ketika Han Ruoruo berbisik kepada Wang Yan, kamu mengatakan bahwa mereka semua menahan diri. Jika mereka memiliki kerja tim yang lebih baik dan dapat menggunakan semua kemampuan mereka dengan baik, apakah mereka dapat mengalahkan saya? Wang Yan tertawa dan mencuri pandang padanya. Bukannya kamu kurang percaya diri? Mereka mungkin membutuhkan 5 tahun lagi untuk mengalahkan Anda. Paling tidak, sebagian besar dari mereka harus memiliki tubuh bela diri yang benar sebelum mereka dapat mencapai prestasi itu. Mengalahkan Anda tidak mungkin saat ini. Saya menunjukkan bahwa mereka menahan diri, tetapi mereka juga menahan diri karena Anda terlalu kuat, dan Anda menekan mereka sampai pada titik di mana mereka tidak dapat benar-benar melatih kekuatan mereka. Kesenjangan antara kultivasi Anda terlalu besar. Semua yang saya katakan sebelumnya terutama untuk memberi mereka lebih percaya diri. Wu Ming masuk dari samping dan berkata, Guru Wang, mengapa Anda tidak bertanya kepada Huo Yuhao tentang telapak tangannya? Aku masih belum memahaminya bahkan sekarang. Wang Yan tersenyum dan menjawab, telapak tangan itu sangat canggih. Ketika dia mengulurkan tangan dengan telapak tangan itu, aku bisa merasakan bahwa bahkan waktu pun sepertinya membeku. Dia bahkan bisa mengusir tubuh sejati jiwamu, tingkat kekuatan apa itu? Itu berarti dia harus sangat dibatasi oleh sesuatu. Jika saya tidak salah, jarak adalah salah satu hal yang membatasi dirinya, dan telapak tangannya hanya bisa berpengaruh dalam jarak tertentu. Anda harus melenturkan kekuatan Anda sendiri jika Anda ingin bertarung melawannya, dan Anda akan dapat menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri Anda dengan kemampuan terbaiknya jika Anda menggunakan Golden Crow Primordial Fire Anda dalam jarak jauh. Dengan kultivasi Huo Yuhao saat ini, saya tidak berpikir dia bisa mengalahkan Anda jika itu 1 lawan 1. Han Ruoruo memikirkan sesuatu dan berkata, 1-1. Bagaimana jika itu 2 lawan 1? Jika Wang Donger ditambahkan ke dalam campuran, Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu, saya tidak tahu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa selama turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Kontinental yang terakhir, satu dari mereka hanya memiliki 3 cincin, sementara yang lain hanya memiliki 2, dan mereka masih berhasil melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri selama pertempuran terakhir mereka. Petik 2.